Semuanya dimulai dengan langkah kaki yang panik di koridor rumah sakit, menuju langsung ke ruang UGD. Di dalam seorang pasien dalam kondisi kritis, perawat menyadari bahwa detak jantung dan napasnya telah terhenti. Tepat saat itu, sang MC kita segera beraksi. Ia melakukan kompresi dada sekuat tenaga untuk mencoba menyelamatkan pria tersebut. Beruntung upaya keras tim medis membuahkan hasil. Monitor kembali menunjukkan detak jantung pasien. Setelah situasi terkendali, dua perawat bernapas lega dan berterima kasih kepada Dr. Yeshi atau sang MC karena telah menjadi pahlawan hari itu. Tak lama kemudian, salah satu perawat mulai bergosip tentang dokter lain dan menyebutnya sebagai pria berengsek. Namun, dokter kita tidak sengaja mendengarnya dan segera menimpali. Ia mengatakan bahwa hal itu bukan masalah besar karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa, meskipun ia harus sedikit terlambat dari jadwalnya. Ia memberitahu para perawat bahwa kondisi pasien sudah stabil dan mereka bisa menghubungi dirinya kapan saja jika membutuhkan sesuatu. Saat dokter itu melangkah pergi, para perawat menghela napas kagum, membayangkan betapa indahnya jika memiliki suami seperti dia. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, pria itu akhirnya pulang ke apartemen untuk beristirahat. Begitu masuk, ia melirik jam dan menyadari bahwa ia sudah sangat terlambat. Ia menduga pacarnya, Lily, pasti merasa khawatir. Sang MC merenung bahwa selama ini ia sudah bekerja terlalu keras, jadi ia memutuskan untuk mengambil cuti akhir pekan demi menebus waktunya yang hilang bersama Lily. Namun, saat mendekati kamar mandi, ia mendengar suara pacarnya berkata bahwa dia merindukan seseorang. Pria kita membuka sedikit pintu untuk mengintip ke dalam, tetapi apa yang dilihatnya sungguh menyakitkan. Dengan ekspresi terkejut yang luar biasa, ia bertanya-tanya bagaimana semua ini mungkin terjadi. Ia sadar bahwa selama ini ia hanya dipermainkan. Sambil berdiri membeku di depan kamar mandi, ia menyaksikan adegan itu terungkap melalui kepulan uap air. Hati sang MC hancur sekaligus dipenuhi amarah, tinjunya mengepal sangat erat. Dalam benaknya, ia sempat bertanya-tanya siapa pria itu, namun kemudian ia berpikir, apa gunanya? Lebih baik membiarkan mereka pergi dengan sedikit harga diri yang tersisa. Di dalam, Lily mendesak selingkuhannya untuk bergegas pergi sebelum Yichu pulang. Pria itu justru bertanya, apakah Lily tidak merasa situasi berisiko ini terasa lebih mendebarkan? Mendengar suara pria itu, sang protagonis menyadari bahwa ia mengenalnya. Lily kemudian bertanya apakah kekasihnya itu sudah bicara kepada ayahnya soal promosi jabatan untuknya. Pria itu mengiyakan, dan saat itulah protagonis kita mengenali suara tersebut sebagai Gao Xiaokong. Pada saat itu ia mengerti bahwa Lily telah menukarnya dengan pria ini hanya demi sebuah promosi. Ia terus mendengarkan dan akhirnya menyadari bahwa posisi yang mereka bicarakan adalah pekerjaannya sendiri. Gao Xiaokong, kita sebut saja si Congor, membual bahwa MC kita tidak memiliki kesempatan sama sekali, karena ayahnya adalah orang yang memegang kendali penuh di rumah sakit tersebut. Si Congor bahkan mengejek MC kita dan menyebutnya pecundang karena tidak pernah melangkah lebih jauh dalam hubungannya dengan Lily. Ia terus memprovokasi, bertanya apakah Lily tidak merasa kasihan sedikit pun pada pacarnya. Sambil melakukan esek-esek di luar perkiraan BMKG, dengan penuh penghinaan, Lily menjawab bahwa Yeshi MC kita hanyalah seorang anak haram dan ia sama sekali tidak peduli padanya. Mendengar hal itu, tentu MC kita benar-benar terpukul. Kata anak haram menghantam tepat di titik terlemahnya, sebab ibunya sendiri dulu diusir dari keluarga karena alasan tersebut, dan itu adalah beban mental yang ia pikul sepanjang hidupnya. Di dalam kamar mandi sambil beresek-esek brutal, si Congor yang penasaran bertanya mengapa Lily menyebutnya begitu, dan Lily mengungkapkan bahwa MC kita bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya sendiri. Si Congor kemudian mencemooh situasi tersebut dan melontarkan lelucon hambar tentang asal-usul sang MC kita. Namun itu adalah batas terakhir kesabaran sang MC kita. Ia mendobrak masuk dan melayangkan sebuah pukulan kuat tepat di wajah si Congor. Terkejut oleh gangguan yang tiba-tiba, si Congor bertanya siapa dia, tetapi MC kita tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya memelototi mereka berdua dengan ekspresi kemarahan murni. Akhirnya, si Congor mengenali wajahnya, dan Lily mulai panik setelah menyadari bahwa kekasihnya telah mengetahui segalanya. Dengan hati hancur, sang MC kita berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan Lily adalah orang serendah ini. Sambil menutupi tubuhnya dengan handuk, Lily justru membalas dengan kejam bahwa dialah yang buta karena telah jatuh cinta pada pecundang seperti sang MC. Ia mengeluh bahwa selama 2 tahun berkencan, yang ia dapatkan hanyalah sebuah gelang tua. Lily merobek gelang itu dan menyatakan bahwa mereka putus. MC sempat teringat masa-masa bahagia mereka, bertanya-tanya bagaimana Lily bisa berubah begitu drastis. Ia menatap gelang di lantai, simbol akhir hubungan mereka. Si Congor kembali mengejek, bertanya apakah MC ingin tetap di sana untuk menonton pertunjukan mereka. Seketika, kesabaran MC habis. Ia menghantam Gao dengan pukulan telak lainnya hingga salah satu giginya rontok. Si Congor yang gelap mata menerjang maju dan mendaratkan pukulan balik yang membuat MC jatuh tersungkur. Tanpa sedikit pun rasa kasihan, si Congor menginjak keras tangan MC yang tak berdaya. Dengan seringai kejam, si Congor menggertakkan kakinya ke atas tangan sang MC sambil menghinanya bahwa ia tidak tahu diri. Setelah itu, si Congor menyuruh Lily untuk segera pergi dari sana, meninggalkan sang MC tergeletak di lantai seperti pecundang. Saat ia terbaring di lantai dengan tangan yang terluka, tiba-tiba ada suara misterius terdengar dari gelang itu.
Suara itu memperkenalkan dirinya sebagai leluhur keluarga Yai, mengungkapkan bahwa ia meninggalkan kesadarannya di dalam perhiasan tersebut. Roh itu bersila dan melihat keturunannya dalam keputusasaan dan memutuskan untuk mengajarkan kepada sang MC semua yang dia ketahui. Namun, dia memperingatkan bahwa jika sang MC kita tidak mengikuti pelajaran yang diberikan, akhir hidupnya akan tragis dan kesepian. Tiba-tiba, seekor naga energi emas melesat keluar dari gelang itu dan menghantam tepat ke dada sang MC kita. Dia merasakan sakit yang luar biasa dan benar-benar tercengang oleh penglihatan yang baru saja ia lihat. Begitu penglihatannya telah berakhir, sang MC mendapati dirinya berada di kamar mandi tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Dengan marah, dia mengingat pengkhianatan pacarnya dengan si Congor dan mengutuk pasangan tercela itu atas semua yang telah mereka lakukan. Tepat saat itu, sang MC kita bangun dan memperhatikan aura biru aneh yang berasal dari tangannya. Dia melihat tangannya, yang sebelumnya sudah terluka, kini sembuh total dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Masih bingung, MC mulai bertanya-tanya apakah mimpi yang dialaminya itu nyata atau hanya halusinasi. Kemudian, banjir pengetahuan tentang jimat dan azimat kuno membanjiri pikiran tokoh utama. Dia mempelajari berbagai jenis mantra, termasuk jimat untuk keberuntungan, kesialan, dan bahkan pergerakan. Pengetahuan terus mengalir, dan dia mempelajari sekitar 108 jenis mantra, termasuk pengusiran setan dan penglihatan surgawi. Sangat terkejut dengan semua ini, sang MC bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Saat melihat tangannya, sang protagonis terkejut oleh energi biru yang terpancar dari tangan tersebut. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan nomor penelepon tertera sebagai Nona Bing. Masih di lantai, dia menjawab panggilan dan bertanya, apakah Direktur Bai ingin berbicara dengannya. Di telepon, seorang wanita yang terdengar sangat marah memerintahkan sang MC untuk menemuinya di rumah sakit pagi-pagi sekali. Tanpa mempertanyakannya, MC kita langsung menyetujuinya dan menutup telepon. Kemudian, dia merenungkan apa yang mungkin terjadi karena Direktur Bai Bing, kita sebut saja Direktur Bing tersebut belum pernah semarah itu kepada siapapun sebelumnya. Keesokan paginya, sang MC kita menuju ke rumah sakit untuk menemui direkturnya sesuai rencana. Begitu dia memasuki lorong, beberapa orang terkejut melihat seorang wanita anggun berjalan melewatinya. Pasien lain mengenalinya dan berkomentar bahwa dia adalah Direktur Bai Bing yang terkenal, yang pernah mengoperasi anggota keluarga mereka. Inilah Bai Bing, kepala ahli bedah termuda di Jangga, dengan riwayat pekerjaan yang mengesankan dan penuh misteri. Sementara itu, MC kita berjalan menyusuri lorong dan beberapa dokter menatapnya dengan jijik. Para dokter lainnya berbisik-bisik, heran bagaimana dia masih berani menunjukkan wajahnya di sekitar sana. Mengabaikan semua komentar nggak mengenakan tentang dirinya, sang MC akhirnya tiba di depan pintu kantor Direktur Bing. Dia menarik napas dalam-dalam, tampak cukup gugup tentang apa yang akan terjadi. Mengumpulkan keberaniannya, sang MC mengetuk pintu dan memperkenalkan diri kepada Direktur Bing. Sebuah suara menyuruhnya masuk, dan pria itu berdiri terpaku di depan meja Direktur Bing. Dengan tatapan serius, Direktur Bing bertanya apakah MC kita tahu mengapa dia memanggilnya. Terlihat gugup, sang MC menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi Direktur Bing menatapnya dingin dan mengatakan bahwa dia selalu menghargainya. Direktur Bing marah dan melemparkan setumpuk kertas ke arahnya, sambil mengatakan bahwa dia sangat kecewa padanya. Di atas kertas-kertas itu terdapat 2 laporan medis yang identik, tetapi satu ditandatangani olehnya dan yang lainnya oleh si Congor. Dalam keadaan sangat terkejut, sang MC bertanya-tanya bagaimana tesisnya dengan si Congor bisa sama persis. Atasannya menuduhnya melakukan plagiarisme, dan sang MC berlutut mencoba menjelaskan bahwa dia menghabiskan sepanjang bulan untuk mengerjakan tesis tersebut. Kemudian, dia mengatakan bahwa mantan pacarnya, Yung Lily, bekerja shift malam bersamanya dan dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun, Direktur Bing tidak mempercayai sepatah kata pun dan mengungkapkan bahwa Yung Lily telah bersaksi melawannya. Merasa hancur, sang MC tidak percaya mantan pacarnya mengkhianatinya lagi dengan cara yang licik. Kemudian, Direktur Bing memberitahunya bahwa mulai saat itu juga ia dipecat dari rumah sakit ini dan akan dipindahkan. Dalam keadaan terkejut, MC bertanya-tanya bagaimana ia bisa menjadi dokter jika ia diturunkan pangkatnya ke posisi perawat. Dengan perasaan kalah total, pemuda itu meninggalkan kantor dan berjalan melewati para dokter yang sebelumnya memandang rendah dirinya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah akan membuat pasangan pengkhianat itu membayar semua yang telah mereka lakukan. Masih terguncang oleh berita itu, sang protagonis menunggu lift untuk meninggalkan lantai. Tepat saat itu, pintu lift mulai terbuka perlahan di depannya. Ia terkejut mendapati bahwa di dalam ruangan itu tak lain adalah mantan pacarnya dan kekasihnya yang sedang berpelukan mesra. Dengan amarah yang meluap, tokoh utama kita berpikir bahwa kita memang bisa bertemu musuh di tempat-tempat yang paling buruk. Si Congor mengejeknya dengan mengatakan, sungguh kebetulan bertemu dengannya, dan MC kita malah mengutuk nasib buruknya. Si Congor mengatakan bahwa dia beruntung karena Direktur Bing melindunginya. Sang MC kita bingung, tidak mengerti mengapa dia harus menyebut nama Direktur Bing. Kemudian para pasangan itu mengejutkan sang MC dan bertanya, apakah mereka berdua tidak terlibat dalam hal ini. Untuk memprovokasinya, pria itu mengajukan pertanyaan yang tidak pantas tentang Direktur Bing, dan MC kita pun kesal.
Saat itu, mantan pacarnya menimpali bahwa dia menyingkirkan intern terbaik agar dia bisa bersinar. Si congor itu terus mengejeknya, mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan pada sang MC di rumah sakit. MC kita pun kemudian menyadari bahwa Direktur Bing sebenarnya berusaha membantunya agar dia tidak meninggalkan rumah sakit. Si congor lalu bertanya mengapa Lily pernah berkencan dengan pria yang tidak berharga seperti ini, dan Lily pun menjawab karena dia belum mengenal si MC saat itu. Lalu si congor mengajak Lily ke hotel, dan Lily pun bersikap malu-malu. Dia terus mengejek sementara sang MC kita hanya menyaksikan kejadian itu dalam diam. Namun di dalam hatinya, pemuda itu sangat marah, mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemudian, dia ingat bahwa lift itu memiliki kamera dan tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Sang MC menenangkan diri, memutuskan bahwa dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Lagi pula, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Akhirnya, lift mencapai lantai pertama dan sebuah dentingan bergema di seluruh area. Begitu pintu terbuka, si congor menghentikannya agar tidak pergi dengan memegang bahunya. Dengan tatapan jijik, sang MC kita bertanya apa lagi yang mungkin dia inginkan darinya. Lalu si congor hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia tidak akan mempermudah urusan pria di rumah sakit tersebut. Pada saat itu, si congor mulai berteriak demi menarik perhatian semua orang di lobi. Ia kemudian mengarang cerita palsu mengenai plagiarisme dan penyerangan untuk merusak reputasi si MC kita. Akibatnya, orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik dan menghakimi si MC tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan, karyawan lain pun terkejut dan berkomentar betapa menakutkannya memiliki rekan kerja seperti itu. Si MC menggertakkan gigi karena marah, namun ia tetap menahan diri agar tidak memperburuk keadaan. Sayangnya, si congor belum selesai. Ia kembali meminta perhatian semua orang untuk satu hal lagi. Si congor kemudian mengungkapkan bahwa si MC dibesarkan oleh seorang ibu tunggal, sengaja mempermalukannya di depan publik. Penghinaan terakhir ini tampaknya telah menyentuh titik sensitif hingga amarah sang MC pun berkobar. Orang-orang di sekitar terperanjat mendengar pengungkapan tentang keluarga si MC. Beberapa di antaranya mulai mengejek dan mempertanyakan bagaimana orang dengan latar belakang seperti itu bisa menjadi dokter. Tak tahan lagi dengan penghinaan tersebut, si MC mulai berlari berusaha menjauh dari sana. Namun, ia kemudian menyadari bahwa jika ia pergi begitu saja, karirnya sebagai dokter akan berakhir selamanya. Tiba-tiba, si MC berhenti berlari. Sebuah aura biru menyelimutinya saat sebuah ide muncul di benaknya. Saat si Chonhor mengejeknya karena dianggap melarikan diri, MC kita memutuskan bahwa inilah saatnya mencoba sesuatu yang baru. Dengan tatapan penuh amarah, sang MC kita bertanya, apakah si Chongor tidak takut akan konsekuensi dari kebohongannya? Si Chongor hanya mencemooh dan menjawab bahwa ia tidak takut pada apapun karena merasa hanya mengatakan kebenaran. Si MC lalu tersenyum tipis, bersiap untuk bertindak. Kemudian secara tak terduga, si Chongor jatuh pingsan dan memuntahkan seteguk cairan merah. Akhirnya guys, keinginan kita terwujud selebeo. Si Chongor tergeletak di lantai sementara semua orang bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Sesuatu milik si Chongor hancur berkeping-keping di lantai dengan suara keras. Bangun dari lantai, si Chongor mengumpat kesakitan dengan wajah yang dipenuhi luka sayatan. Ia berteriak kesakitan, sementara Lily menyaksikan kejadian itu dengan perasaan sangat terkejut. Gadis itu bergegas membantunya dan bertanya apakah ia baik-baik saja, namun si Chongor hanya menjawab dengan sinis. Sang MC kita kemudian berjalan mendekat dan bertanya apakah si Chongor tidak berpikir bahwa ini adalah karma. Mendengar hal itu, Lily pun benar-benar terkejut dengan ucapan MC kita. Dia berbalik ke arah sang MC dan menuduhnya telah merencanakan insiden ini sebelumnya. Namun sang MC hanya bertanya balik apakah Lily memiliki bukti. Akhirnya si Chongor meminta bantuan Lily untuk membawanya ke ruang gawat darurat. Sambil membantunya berdiri, sang mantan pacar Lily meyakinkan si Chongor untuk tetap bertahan karena ia akan menolongnya. Seorang perawat yang sedang melintas tiba-tiba tersandung dan berteriak. Nampan yang dibawanya terlempar, membuat botol-botol obat pecah di udara. Cairan obat kimia tersebut terpercik langsung ke arah luka si Chongor, membuatnya menjerit kesakitan akibat sengatan obat kimia tersebut. Mantan pacar si MC terperanjat melihat apa yang terjadi. Sang perawat meminta maaf berulang kali, sementara si Lily atau mantan pacar si MC memarahinya habis-habisan karena dianggap tidak berhati-hati. Si Lily kemudian berteriak memanggil perawat lain untuk membawakan kursi roda guna memindahkan si Chongor yang terluka tersebut. Ia membantu si Chongor naik ke kursi roda dan berniat membawanya ke UGD. Namun, saat mereka mencoba memasuki lift, malapetaka terjadi. Lift tersebut macet. Si Chongor menjerit histeris saat pintu lift menjepit dan menghantam tubuhnya. Si Lily berusaha menariknya keluar, tetapi ia justru mengeluh bahwa tarikan Lily justru menyakitinya. Tepat saat itu, petugas keamanan tiba dan mencoba mendobrak pintu lift di tengah teriakan si Chongor. Tiba-tiba, lampu rumah sakit padam membuat suasana menjadi gelap gulita. Terperangkap dalam kegelapan, si Chongor panik dan mulai berteriak meminta bantuan dengan putus asa. Orang-orang di sekitar mulai berbisik dan bertanya-tanya, apakah semua ini adalah bentuk hukuman ilahi?
Sementara itu, sang MC kita hanya menyaksikan kekacauan tersebut dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Cerita kemudian menampilkan kilas balik 1 jam sebelumnya, memperlihatkan sebuah buku mantra kuno. Terlihat sang MC sedang memegang sebuah jimat dan berniat mengujinya pada seseorang. Benda itu ternyata adalah jimat pembawa sial yang sangat ampuh, diselimuti oleh aura biru yang misterius. Sang MC bergumam bahwa kejahatan akan selalu dihukum, dan jimat tersebut bekerja dengan sangat luar biasa. Terungkap bahwa jimat itu tersimpan aman di dalam saku baju sang MC. Dengan senyum puas, ia menyaksikan kekacauan yang diciptakan olehnya. Cerita kemudian berpindah ke taman di pintu masuk rumah sakit yang memiliki sebuah kolam besar. Sang MC berjalan menyusuri taman sambil berpikir bahwa ia belum bisa pulang karena tidak ingin membuat ibunya khawatir. Namun tiba-tiba ia mendengar teriakan dan menyadari seseorang baru saja jatuh ke dalam air. Seorang anak kecil tampak meronta-ronta di dalam kolam, sementara orang-orang di sekitarnya berteriak meminta pertolongan dengan panik. Bocah itu mulai tenggelam, dan seseorang berteriak meminta ambulans segera dipanggil. Tanpa pikir panjang, MC kita berlari menuju kolam dan langsung terjun ke dalam air demi menyelamatkan anak tersebut. Dengan sekuat tenaga, ia berenang mencapai posisi sang bocah yang dalam bahaya. Ia berhasil meraih anak itu dan membawanya kembali ke tepi kolam. Setelah menginjak daratan, pemuda itu bertanya di mana orang tua anak tersebut. Seseorang berteriak bahwa bantuan sedang dalam perjalanan, namun bocah itu tetap tidak sadarkan diri dan tidak bergerak, memicu kekhawatiran mendalam bagi semua orang. Menyadari kegentingan situasi, MC kita tidak membuang waktu sedetik pun. Ia segera melakukan CPR untuk menyadarkannya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, bocah itu mulai bereaksi. Matanya mengerjap terbuka, lalu ia terbatuk dan memuntahkan air yang tertelan. Dalam kebingungannya, bocah itu bertanya siapa pria di depannya. MC kita menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkannya dan menanyakan perihal keluarganya. Tiba-tiba, seorang pria tua bersama para pengawalnya berlari menghampiri sambil memanggil nama bocah itu. Sang anak pun berteriak, "Kakek!" Pria tua itu memeluk cucunya dengan penuh kecemasan dan bertanya apakah ia terluka, namun sang bocah justru meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Bocil itu kemudian menunjuk ke arah si MC kita, memberitahu kakeknya bahwa dialah pahlawan yang telah menyelamatkannya dari air. Lalu sang MC menyarankan agar mereka segera membawa anak laki-laki tersebut ke rumah sakit, sembari memperingatkan si kakek untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Pengawal sang kakek tidak menyukai nada bicara si MC kita dan bertanya apakah ia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Namun si kakek justru memarahi pengawalnya sendiri. Ia kemudian meminta pengawalnya segera mengantar sang cucu ke mobil karena perlu ke rumah sakit sekarang. Sambil berpaling ke arah MC kita, si kakek mengucapkan terima kasih. Ia mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih waspada ke depannya. Setelah mengamati lebih dekat, sang MC menyadari bahwa kakek ini mengenakan kalung emas dan pakaian berkualitas tinggi yang menandakan bahwa ia bukanlah orang sembarangan. Kesadaran ini membuat sang MC sedikit gugup karena menyadari situasi yang baru saja ia hadapi. Kakek itu kembali berterima kasih dan menanyakan nama si MC agar dapat membalas budi. Sang MC memperkenalkan diri, meski tetap bersikap rendah hati. Sebagai tanda penghargaan, si kakek menawarkan sebuah kartu berisi $500.000. Namun sang MC menolaknya. Setelah saling menatap sejenak, sang MC mencoba mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, apakah si kakek sering merasa tidak nyaman secara fisik. Si kakek terkejut dan menyangkalnya. Ia mengaku rutin melakukan pemeriksaan medis dan merasa dalam keadaan sehat walafiat. Sang MC kemudian berkomentar bahwa ia merasakan sesuatu yang berbeda pada diri kakek itu, namun segera menambahkan bahwa mungkin ia hanya salah lihat dan meminta si kakek untuk mengabaikan ucapannya. Sebelum berpamitan, sang MC kembali mengingatkan agar sang cucu segera diperiksa oleh dokter. Sepeninggal sang MC, si kakek merenung. Selama bertahun-tahun, ia telah berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik di dunia, namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mendiagnosis penyakit serius yang ia sembunyikan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati apakah Tuhan sedang memberinya kesempatan kedua untuk hidup lebih lama. Di dalam mobil, si kakek memanggil pengawalnya. Terungkaplah identitas aslinya saat sang pengawal bertanya, "Apa yang ingin Anda lakukan, Raja Naga?" Sang Raja Naga memerintahkan pengawalnya untuk menyelidiki segala hal tentang pemuda tadi hingga ke detail terkecil. Sementara itu, sang MC sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menarik perhatian sosok yang sangat berpengaruh. Sesampainya di rumah, sang MC memanggil ibunya untuk memberitahu bahwa ia sudah pulang. Ibunya muncul membawa sepiring makanan dan langsung bertanya mengapa ia basah kuyup. Sambil mengeringkan rambut putranya, sang ibu menebak bahwa ia baru saja terjatuh ke danau, tebakan yang membuat sang MC terkejut. Karena aroma masakan ibunya yang sangat menggugah selera dan desakan sang ibu, ia akhirnya bercerita bahwa ia baru saja menyelamatkan seorang anak yang tenggelam tepat sebelum kakek anak tersebut datang. Sang ibu memuji tindakan putranya yang telah menolong orang lain, namun ia tetap berpesan agar ia selalu berhati-hati. Baginya, sang putra adalah seluruh dunianya. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk menimpanya.
Sang MC membalas dengan hangat bahwa ibunya pun sangat berharga baginya, sembari bercanda bahwa ia bisa jatuh sakit jika sang ibu terus memberinya makan sebanyak itu. Ibunya tersenyum mendengar gurauan tersebut. Disinilah kita mengetahui bahwa nama ibunya adalah Qian Jinglin, seorang wanita yang berasal dari keluarga besar yang berpengaruh. Si MC teringat pernah menemukan foto-foto lama yang membuktikan status sosial ibunya di masa lalu, namun ibunya tidak pernah mau membahasnya. Ia menduga bahwa meskipun berasal dari keluarga kaya, mereka telah diusir dan diputus hubungannya. Hal ini meninggalkan luka di hati sang MC kita. Ia membayangkan penderitaan ibunya yang terpaksa membesarkannya seorang diri. Namun, rasa benci terbesarnya tertuju pada sang ayah, pria yang bahkan belum pernah ia temui. Ia menganggap ayahnya sebagai pria tidak bertanggung jawab yang telah menelantarkan mereka. Setiap kali ia bertanya tentang ayahnya, ibunya hanya akan terdiam dengan raut wajah sedih. Karena tak ingin menyakiti hati ibunya, ia memutuskan untuk berhenti mengungkit masa lalu tersebut. Sebelum tidur, ibunya meminta sang putra untuk mengajak Lily makan malam bersama karena ia ingin segera menimang cucu. Permintaan ini justru membuat sang MC merasa sesak, sebab ia belum tahu bagaimana cara memberitahu ibunya bahwa pacarnya telah berselingkuh. Sebelum menjawab pertanyaan ibunya, sang MC mengaku lelah dan ingin tidur. Ibunya pun setuju bahwa dia perlu beristirahat. Lalu ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Sambil berbaring di tempat tidur, dia berpikir bahwa dia perlu berbicara dengan ibunya tentang sesuatu yang penting. Masalahnya, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu ibunya bahwa pacarnya telah berselingkuh. Karena lelah memikirkannya, dia merasa gelisah dan berbaring bolak-balik di tempat tidur hingga tidak bisa tidur. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang sangat penting yang bisa mengubah segalanya. Ia mengingat kembali seluruh koleksi jimat milik keluarganya. Namun ia teringat bahwa koleksi tersebut tidak terbatas pada jimat saja. Keluarga Yai juga memiliki banyak rahasia pengobatan dan seni bela diri, serta berbagai teknik lainnya. Karena tidak bisa tidur, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan pengetahuan tersebut. Malam pun berlalu dengan cepat dan hari baru dimulai. Sang MC begadang sepanjang malam dan merasa takjub dengan harta peninggalan keluarganya. Lalu dia melihat jam yang menunjukkan pukul 8:10 dan menyadari bahwa dia harus segera berangkat kerja. Dengan tergesa-gesa, sang MC kita berpamitan kepada ibunya. Ibunya menyuruhnya untuk tenang dan tidak perlu terburu-buru saat melihat putranya pergi. Sang ibu pun tersenyum dan berpikir betapa luar biasanya energi yang dimiliki anak laki-lakinya itu. Sesampainya di rumah sakit, terlihat papan petunjuk arah menuju ruang perawat. Di sana, sang MC kita menemukan beberapa perawat dan salah satu dari mereka tampak sangat terguncang. Seorang kolega menjelaskan bahwa pasien di kamar 301 sangat sulit ditangani dan sudah membuat 4 orang perawat mengundurkan diri. Tepat saat itu, kepala perawat muncul dan menugaskan MC kita untuk menangani pasien rumit tersebut. Karena tidak punya banyak pilihan, sang MC pun setuju dan menuju ke kamar pasien tersebut. Yang mengejutkannya, pasien itu adalah seorang wanita yang sangat cantik, yang kemudian mengundangnya masuk. Sang MC pun terdiam dan tersipu malu melihat kecantikan wanita di hadapannya. Apakah mereka akan melakukan adegan esek-esek? Tunggu kelanjutannya hanya di channel Arkanza Manhwa.